6 orang yang ditangkap terdiri dari 4 orang berprofesi sebagai aparatur sipil negara dan 2 orang dari pihak swasta. Menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Andi Penyerang Veterani. Persidangan di Pengadilan Negeri Makassar ditunda hingga pekan depan. Dai kondang Ustadz Muhammad Nur Maulana menjadi pembicaraan warga netizen setelah aksinya yang tidak memakai helm saat dibonceng menggunakan sepeda motor di sepanjang Jalan Andi Pangeran Veterani Kota Makassar viral di berbagai platform sosial media. Dalam video viral berdurasi 16 detik ini, nampak dai kondang Ustadz Maulana hanya memakai kopiah dan sesekali melambai ke warga saat melintas di Jalan Andi Pangeran Veterani Kota Makassar. Satlantas Polrestabes Makassar yang melakukan penelusuran berhasil berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dai kondang Ustadz Maulana. Ustadz Maulana pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Adapun kejadian ini terbilang spontan lantaran saat itu Ustadz Maulana hendak menghadiri sebuah acara di Sudiang. Namun karena takut terlambat akibat terjebak macet, Ustadz Maulana memilih naik motor. Kendati demikian, operator kamera tilang elektronik milik Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel tetap melakukan penelusuran dan memberikan surat tilang kepada pemilik kendaraan roda 2 tersebut. Dan beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kepolisian, khususnya Satlantas Polrestabes Makassar, karena viralnya video beliau yang dimuncul tidak pakai helm. Beliau menyampaikan itu bukan unsur kesengajaan, karena beliau pada saat itu akan menghadiri acara di salah satu tempat. Dan beliau dari arah Sudiang, kebetulan pada saat itu macet dan waktu sudah buru-buru. Beliau tidak mau mengecewakan orang yang mengundang, jalan-jalan satu-satunya beliau harus naik motor untuk cepat sampai ke lokasi. Warga dan pengguna jalan pun dihimbau agar tetap memakai helm dan menaati rambu-rambu lalu lintas saat berkendara demi keamanan untuk diri sendiri maupun pengendara lain. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan, OTT yang dilakukan dalam kasus suap menyuap. 6 orang yang ditangkap terdiri dari 4 orang berprofesi sebagai aparatur sipil negara dan 2 orang dari pihak swasta. Selain menangkap 6 orang, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai. Tessa menjelaskan penyidik KPK membutuhkan waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk merilis secara lengkap konstruksi perkara. Kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman saya harap bisa bersabar menunggu. Percayakan kepada KPK untuk bisa memenuhi persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Bawaslu Sulsel Abdul Malik terkait 3 oknum aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbukti melanggar netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024. Terkait laporan ASN yang kemarin dengan 3 oknum ASN yang sempat viral dan berpose yang dianggap sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN, itu sudah ditindaklanjuti dengan menunjukkan ke
BKN melalui akun sendiri. Itu terbukti melanggar atau seperti apa, Pak? Berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan, buat dugaan bahwa 3 oknum ASN ini juga melanggar netralitas ASN dan tindak lanjutnya sudah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara lalu dihapus di SPT. Kalau untuk pidananya bagaimana? Kalau untuk laporan pidana kemarin sudah disepakati dalam rapat pleno Bawaslu beserta dengan sentra Gakumdu, dengan dari unsur kepolisian dan unsur kejaksaan disepakati untuk dinaikkan ke tahap sidik. Jadi hari ini sementara proses di SPKT Polda Sulsel. Oh, berarti sudah dilaporkan ke Polda. Pelanggaran yang diduga terjadi berhubungan dengan pelanggaran yang menyangkut perbuatan yang dapat merusak proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Andi Penyerang Veterani. Kepala Badan Pendapatan Daerah itu kemudian tidak berada di tempat pokok sekalian. Dalam orasinya, mereka meminta penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Bapenda untuk segera mencopot dari jabatannya Yerham Yasin sebagai Kepala UPT Samsat Sulawesi Selatan 1. Pasalnya, pelaku terbukti melanggar Undang-Undang Netralitas ASN berdasarkan bukti yang telah diterima Bawaslu Sulawesi Selatan. Mendesak Bawaslu untuk segera menyerahkan berkas terlapor ke pihak kepolisian dan BKN Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau di Bapenda kami menekankan bahwa terlapor ini mempunyai jabatan yang sangat strategis, yaitu Kepala UPT Bapenda Makassar 1. Kami juga sudah menyampaikan bahwa beliau harus dinonaktifkan untuk sementara karena sambil atau sembari menunggu putusan Bawaslu. Di Bawaslu juga kami tadi menegaskan bahwa terkait dengan laporan yang masuk, terlapor ini harus diteruskan. Tapi alhamdulillah tadi Bawaslu menyampaikan bahwa ini sudah diteruskan ke SPKT Polda, masuk sudah laporannya. Yang kedua ke BKN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah mungkin besok atau lusa kami ingin menyambangi Polda Sulawesi Selatan dan BKN Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawal terkait dengan proses atau sanksi pidana yang ada di kepolisian. Kemudian di BKN itu sanksi kode etik terkait dengan ASN sendiri. Saya kira itu. Dari Makassar, Erwin iNews melaporkan. Yang kedua adalah Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan Wibisono mengunjungi kantor Bawaslu Sulawesi Selatan Jalan AP Veterani Senin siang. Kapolda diterima oleh Ketua dan anggota Bawaslu Sulawesi Selatan. Kapolda Irjen Pol Yudiawan Wibisono mengatakan ingin memastikan Bawaslu Sulawesi Selatan bekerja sesuai dengan tugas pokoknya dalam penegakan hukum Pilkada serentak 2024. Saya ke Bawaslu dengan Ibu Ketua ini adalah memastikan bahwa Bawaslu bekerja sesuai dengan tupoksinya, termasuk juga dengan anggota kami yang sedang melakukan tugas pengawalan dengan Ibu Ketua dengan seluruh jajaran personil Bawaslu. Bahwa di sini kan ada Gakumdu juga, mana Gakumdu adalah pelaksanaan tugas penegakan hukum di bidang tindak pidana pemilu. Saya yakin kita masyarakat Sulawesi Selatan dewasa. Jadi jangan melakukan hal-hal yang melanggar tindak pidana, karena semuanya adalah kita semua untuk kebaikan dan keberkahan dari masyarakat atau provinsi Sulawesi Selatan. Kapolda juga menegaskan tentang netralitas anggota Polri. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1 Muhammad Ramadan Pomanto menghadiri acara Ada Mapes Laga Tedeng di Tongkonan Kebatu. Kedatangan Dani Pomanto disambut riuh oleh para masyarakat Toraja.
Dani Pumanto menikmati tradisi unik dari daerah Toraja. Acara adat salah satu rangkaian upacara pemakaman Paulus Rinda dan almarhum Matius Baba Palulun. Muhammad Ramadan Pumanto mengatakan Mapis Lagetedong adalah budaya yang luar biasa. Beliau sangat bersyukur bisa ikut dan melihat secara langsung dan merasakan bagaimana semangat daerah ini yang luar biasa. Menonton Lagetedong, pasti Lagetedong, saya kira ini sebuah atraksi kebudayaan sangat menarik. Dan saya merasakan ini kelas dunia sebenarnya daya tariknya. Karena emosi semua penonton itu ada pada dua tedong yang berlaga. Dan saya lihat ini sebuah tradisi yang saya kira menjadi atraksi yang sangat menarik. Apalagi ini dalam rangkaian panjang dari prosesi Rabu Solo, ya, yaitu sebuah acara kematian dari adat Toraja yang luar biasa. Bagi saya, insya Allah, niat saya melestarikan budaya seperti ini akan memberikan sebuah keunggulan ekonomi bagi Toraja ini. Karena tradisi seperti ini hampir tidak pernah ada di dunia. Bahkan saya bisa sampaikan walaupun ada mirip, tapi ini berbeda dari only one in the world. Gemuruh di arena Mapes Lagetedong Tama Maria tatkala Dani bersama calon wakil gubernur Asad Arsyad Dia berkomitmen melestarikan budaya dan adat daerah Toraja jika terpilih nantinya. Sementara itu, 5 Oktober, calon gubernur Sulawesi Selatan nomor 2 Andi Sudirman Sulaiman bersama masyarakat Rantepau melakukan jalan sehat anti mager di Jalan Tanditulak, Balele, Kecamatan Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kegiatan ini diselenggarakan oleh komunitas anti mager di Kabupaten Toraja Utara dengan rute sepanjang 2 km lebih yang merupakan jalan kabupaten yang dibangun melalui intervensi bantuan keuangan Pemprov Sulawesi Selatan semasa dirinya menjabat. Toraja Mulyadi dan Umin Bone iNews melaporkan. Meski harus mengantri panjang, ribuan orang termasuk anak-anak ini tampak sumringah saat berkunjung ke Balai Yasa Gubeng, Surabaya. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Allahu Akbar. Dari rekaman video amatir, terlihat kepanikan sejumlah tamu yang menghadiri pesta perkawinan saat sebuah rumah panggung yang dijadikan tempat acara tiba-tiba ambruk di Dusun Lalang Tedong, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bahkan ambruknya rumah panggung tersebut juga sempat terdengar suara tangisan anak-anak yang diduga terjepit di sudut kayu yang ambruk. Momen ini terjadi setelah prosesi ijab kabul telah selesai dan para tamu yang berada di dalam rumah panggung kemudian berdiri untuk menyantap makanan yang dihidangkan di atas meja. Diduga kejadian ini terjadi karena disebabkan banyaknya tamu yang hadir, sehingga tidak dapat menampung ruangan tamu rumah panggung hingga ambruk. Selain melebihi muatan, faktor ambruknya rumah panggung ini juga disebabkan akibat kayu penyangga rumah ini telah lapuk dimakan usia, sehingga rumah panggung tersebut tidak dapat menahan beban di saat para tamu naik ke atas rumah. Diketahui rumah panggung ini milik pasangan lansia bernama Daeng Manta berusia 70 tahun dan Haira 60 tahun, serta dihuni sekitar 7 orang anak dan cucu, serta tidak pernah direnovasi sejak 50 tahun ditempati, lantaran terkendala biaya pembangunan, karena pendapatan hasil bekerja di Empang tidak mencukupi. Paski berdiri semua ambil makan di meja. Terus? Ya, tiba-tiba ambruk ya? Tiba-tiba. Pada saat itu sudah selesai ijab kabul atau gimana? Selesai, Mi. Sudah selesai, Mi. Oh.
Memang mereka mau lihat detik-detik itu ya, Jack? Iya, malu lah kalau pengantin itu, apalagi kalau di desa-desa, apalagi kan kalau pengantin dari luar. Intinya kan begitu. Iya. Jelas pada itu tamu-tamu jelas pengen sekali mau lihat semua ya, sehingga mereka memaksa naik ya. Memaksa naik. Tidak diperhatikan ini anunya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 3 orang mengalami luka ringan termasuk anak-anak. Sementara acara perkawinan tetap berlangsung aman. Meski rumah panggung tersebut telah diperbaiki, namun masih terlihat rawan terjadinya ambruk susulan. Mereka berharap ada bantuan dari pemerintah setempat. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tim tangkap buron tabur Kejaksaan Tinggi Papua Barat bersama Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan tim tabur Kejari Makassar menangkap seorang DPO bernama Martinus Senopandang. Martinus diamankan saat berada di sebuah rumah di Jalan Samalona Selatan nomor 5, Perumahan Samalona Garden Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar. Terpidana Martinus Senopandang selaku koordinator pelaksana PT Fikri Bangun Persada cabang Bintuni. Dalam pekerjaannya tersebut anggarannya telah cair 100%. Sedangkan volume pekerjaan tidak sesuai dengan misi di lapangan dengan kontrak atas pekerjaan pembangunan dan keuangan negara sebesar 3.035 miliar rupiah. Dalam persidangan, tim jaksa penuntut umum Kejari Bintuni menuntut Martinus selaku terdakwa selama 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan, dan membebani membayar uang pengganti sebesar 458 juta 100 ribu rupiah, subsidiar 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Jabatan hakim yang memberikan perlindungan bagi Sebanyak 48 hakim yang terdiri dari hakim karir, ad hoc, tipikor, dan PHI juga melaksanakan aksi gerakan cuti bersama secara serentak di Indonesia mulai hari ini hingga 11 Oktober 2024 mendatang. Aksi ini digelar di halaman Pengadilan Negeri Makassar, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Ujung Pandang. Dalam tuntutannya, hakim meminta pemerintah melakukan pemenuhan hak hakim atas kesejahteraan, memberikan pemenuhan hak dan fasilitas yang layak, utamanya perumahan, transportasi, dan kesehatan, memberikan jaminan keamanan bagi hakim dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, hakim juga mendorong pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan RUU Jabatan Hakim. Selain itu, dalam aksinya, hakim juga membagikan bunga dan pin kepada pengendara jalan, serta membentangkan spanduk besar di depan Pengadilan Negeri Makassar yang berisikan tuntutan hakim. Sejumlah tuntutan hakim juga terpasang di pagar Pengadilan Negeri Makassar. Putusan hak uji material itu sudah dari tahun 2018, memerintahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk meninjau kembali PP 94 tahun 2012. Tetapi hal ini sama sekali tidak direspon oleh pemerintah. Untuk itu kami hakim turun dengan tegas melakukan aksi damai dalam mempertahankan martabat hakim. Agar kalau hakim bermartabat, maka hukum terjaga dan masyarakat berwibawa. Itulah yang ingin kami sampaikan pada hal ini. Akibat aksi cuti bersama hakim ini hingga 11 Oktober 2024, persidangan di Pengadilan Negeri Makassar ditunda hingga pekan depan. Suasana ruangan sidang pun sepi dan tidak ada hakim hingga panitra, jaksa, kuasa hukum yang lalu lalang. Kendati demikian, pelayanan publik administrasi tetap dibuka untuk umum. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Meski harus mengantri panjang, ribuan orang termasuk anak-anak ini tampak sumringah saat berkunjung ke Balai Yasa Gubeng, Surabaya.
Ini menjadi kesempatan langka karena selama ini tempat perbaikan dan perawatan kereta api tertutup untuk umum. Pada acara bertajuk Open House Bengkel Sepur kali ini, pengunjung dapat melihat setiap bagian perbaikan dan perawatan kereta secara langsung. Bahkan mereka dipersilahkan mencoba roll wagon atau alat yang biasa digunakan memindahkan kereta dan melihat berbagai macam lokomotif dengan livery vintage. Para pengunjung juga bisa merasakan sensasi kereta panoramik yang memiliki sejumlah fasilitas mewah. Tak lupa, pada gelaran ini pengunjung dapat berbelanja souvenir miniatur kereta api dan menikmati bazar dari UMKM. Banyak pengunjung datang bersama keluarga karena acara ini bisa dijadikan media belajar atau mengenal transportasi kereta api bagi anak-anak. Pertama kali ke Balai Yasa, seru juga. Balai Yasa juga mengadakan open house, jadi bisa ngerasain macam-macam kereta, kayak ada panoramik, terus ada kereta makan yang mewah juga. Pengalaman pertama kali saya masuk ke Balai Yasa Surabaya, saya bisa melihat bagaimana proses perbaikan kereta dan saya bisa merasakan kereta panoramik dan kereta makan yang bagus. PT KAI Daob 8 Surabaya menggelar acara Open House Bengkel Sepur secara gratis dalam rangka merayakan ulang tahun KAI ke-79. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pastinya happy, puji Tuhan Kiara sehat. Sekarang udah 6,5 bulan ya usianya, udah mulai makan. Senang sih pasti, jadi sekarang setiap hari sibuk ngurusin anak. Iya, udah bisa duduk, udah bisa banyak terlentang tengkurap. Udah sekarang lagi seneng ketawa-ketawa banget sih dia. Jadi kalau misalnya diajak main, sering banget ketawanya juga lumayan dia gampang banget dibikin ketawa sebenarnya. Kalau aku sih yang pasti tetap prioritas pasti keluarga, prioritas pasti anak. Jadi ya pekerjaan yang masuk ya harus bisa mengikuti jadwal yang aku udah punya gitu. Jadi Kiara udah jelas setiap hari ada jadwal nyusu jam berapa, jadwal makan jam berapa, dan biasanya aku ambil pekerjaan di saat Kiara lagi tidur gitu. Dan biasanya juga aku punya ketentuan dimana kalau misalkan emang ada syuting iklan gitu, aku minta satu ruangan yang bersih dan nyaman untuk Kiara bisa nunggu dan tidur di situ gitu. Ya pasti ada challenging sih, cuman dibilang sulit juga kayaknya nggak yang aku bawa happy, aku nikmatin banget setiap prosesnya karena aku tahu pasti nggak akan keulang kan, dan setiap hari tuh pasti ada aja gitu sesuatu yang baru dari dia, jadi aku happy sih ngejalaninnya. Bicara soal ASI ini Kak, sampai sekarang Bibi masih diberi ASI eksklusif? Puji Tuhan masih ASI eksklusif. Sekarang tapi udah campur makan ya gitu, jadi ya ASI sama makanan aja.
Mencobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.